Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam Samas edisi 2 Juni 2023. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari siapkan hati dan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk bisa kembali membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu mendengar pesan Tuhan bagi tiap pribadi kami. Kami mohon tuntun dan tolong kami untuk bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Samas kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12b sampai yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian bacaan firman kita untuk hari ini. Keluarga damai, kalau sedang ingin makan ayam goreng, tidak asing bagi kita ketika mendengar merek KFC. Salah satu merek terkenal olahan ayam goreng tepung yang gerainya ada di berbagai sudut kota dengan gambar bapak tua berjenggot di tengah logonya. Tetapi siapa sangka bapak tua yang ada di logonya itu mempunyai cerita menarik menurut saya. Bapak tua itu bernama Harlan Sanders. Dari Kentucky, Amerika Serikat. Resep ayamnya selesai setelah bertahun-tahun ia lakukan uji coba. Usianya waktu itu sekitar 50 tahun ketika resep itu pada akhirnya jadi. Dan setelah pensiun, ia mendedikasikan dirinya untuk mengenalkan resep ayamnya ke berbagai restoran. Ia berkeliling dari satu kota ke kota lainnya, mencoba meyakinkan para pemilik restoran untuk menerima resep ayamnya. Tentu saja berbagai penolakan ia terima, tetapi ia tidak menyerah. Padahal waktu itu usianya sudah sekitar 65 tahun. Tetapi dengan tekad dan perjuangan, akhirnya ia berhasil mengembangkan bisnis franchise ayam gorengnya yang 10 tahun kemudian KFC telah memiliki hingga 600 gerai di berbagai kota dan negara. Nah keluarga damai, menarik menyimak bagaimana Sanders di usianya yang sudah tidak muda terus berjuang menyebarkan dan meyakinkan orang tentang resep ayamnya. Menurut saya itu karena ia yakin terhadap resep yang ia punya. Ia yakin dan tahu bahwa resep ayamnya itu enak dan harus dinikmati oleh semua orang. Tanpa keyakinan yang demikian, barangkali ia tidak akan berusaha lebih jauh dan berhenti setelah beberapa orang menolak. Tetapi keyakinannya itulah yang terus menggerakkannya dan memberikan kekuatan untuk terus berani maju melangkah. Tidak peduli tantangan usia dan berbagai penolakan yang mungkin ada di depan sana. Dan keluarga damai, di dalam kisah Paulus pun kita dapat melihat berbagai kesaksian tentang tantangan dan rintangan yang ia hadapi ketika mengabarkan tentang Kristus ke berbagai wilayah. Ia didera, disiksa, dan juga dipenjara. Tapi tidak pernah merasa bahwa setiap usahanya itu adalah sia-sia. Saya berpikir bahwa ini juga sama. Itu pasti karena Paulus tahu, yakin tentang apa yang ia percaya. Karena ia benar-benar yakin bahwa apa yang ia percaya tidak akan mengecewakannya. Ia tahu bahwa yang diyakininya layak untuk didengar dan dipercaya juga oleh orang lain. Pada ayat yang ke-12 kita dapat melihat, kita dapat membaca bagaimana Paulus menyampaikan kepada Timotius tentang apa yang ia yakini, apa yang memberinya kekuatan untuk melewati semua tantangan, semua rintangan, dan harapan-harapan yang ada.
Demikian. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Keluarga damai, kiranya apa yang disampaikan oleh Paulus dapat menguatkan kita juga sebagai pembacanya. Nah, bolehlah kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 yang liriknya sangat mirip dengan ucapan Paulus. Demikian. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Nah, keluarga damai boleh menyanyikannya, dan biarlah itu juga dapat menjadi ungkapan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan biarlah keyakinan itu juga yang terus menggerakkan kita untuk melewati berbagai tantangan, dan terus menggerakkan kita untuk meraih mimpi-mimpi di depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang Tuhan berikan, untuk setiap kesaksian yang kami bisa baca. Dan kami juga mau bersyukur untuk setiap tantangan yang sedang kami hadapi, atau juga setiap mimpi yang kami miliki. Kiranya keyakinan pada Tuhan boleh senantiasa bertumbuh dan menggerakkan kami untuk melewati dan mengatasi semua tantangan, untuk membawa kami terus maju bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita pada hari ini. Selamat menjalani hari dengan keyakinan penuh Tuhan memberkati. Amin.